Saya ingin orang Indonesia ini jangan jadi orang adaptif. Jangan jadi orang adaptif malah. Kalau jadi orang adaptif artinya kamu menyesuaikan diri dengan agenda orang lain hari ini. Oh, oke. Nongkrong lagi sama Sama saya agak-agak gugup gitu sebenarnya. Karena di sebelah tokoh nasional gitu. Oh iya. Legendaris. Iya lagi legendaris lagi. Kayak gak pernah ketemu tokoh aja. Ya, Jadi buat warga setempat kita kehadiran Mas Budi Masuyatmiko. Jadi buat teman-teman bisa kepo lah sepak terjangnya di Google tuh banyak banget. Di penjara pernah, jadi anggota DPR. Kok di penjara duluan ya yang dibahas ya? Terkenal emang pasti Iya penjara sih. sebelum di penjara. Mungkin kalau nggak inisiator gerakan-gerakan termasuk RUU Desa maupun sekarang bikin inovator 4.0 ya Bang? Ya, lagi ngembangin bisnis. Bisnis sosial dan teknologi. Wah. Sosialpreneur. Sosiotekno. Tekno. Kenapa ngambil posisi itu di tengah orang-orang ngira kan selalu ini Mas Budiman tuh aktivis, terus biasanya kan dulu aktivis berbisnis tuh kayak gimana gitu ya Mas ya di lingkaran ekosistem kayak gitu. Kenapa milih sekarang? Ya, bisnis saya beda. Bisnis saya ngajak orang banyak. Kita ngajak bikin koperasi, ya lebih pada kewirausahaan sosial, ya sociopreneurship ya, dengan teknologi gitu. Kalau ada orang heran, justru saya heran kalau ada orang heran. Oh, Heran saya sih nggak jadi ya. Orang heran gini karena ini aktivis itu apa sih? Kalau aktivis bayangannya hanya di jalan lempar molotov, saya kira itu enggak juga ya. Sama seperti sekarang kalau kita lihat YouTube video perang Ukraina Rusia, apa tuh tentara? Kita bayangin tentara tuh tembak-menembak kita juga. Sekarang orang perang tuh kayak main game. Ya. TikToker aja udah jadiin tentara sekarang. TikToker aja jadi tentara sekarang. Iya. Tentara digital. Pada soal tampak berdemo, ya itu demo sih nggak apa-apa, itu wajib, hak politik, nggak boleh dilarang juga. Tujuan jadi aktivis apa sih? Kan kebebasan individu, kemerdekaan sosial, kesetaraan sosial, salah satunya keadilan sosial kan begitu. Dan jangan lupa dulu ketika kita ingin melakukan perubahan kan memang ingin dorong kemajuan, makanya agenda berkaitan dengan kebebasan, kesetaraan, kemajuan, apapun bentuknya itu selalu membuat saya terpesona. Dan kalau bisa terus ada di situ. Wah, jadi itulah bentuk itu semacam agendanya tuh membawa pembaruan lah istilahnya kan. Ya, pembaruan aja, jangan stuck ya. Yang paling bahaya bagi orang kan kalau nggak relevan lagi, bahaya sekali. Ya makanya kalau hari-hari yang paling parah sekarang bukan eksploitasi tapi irelevansi manusia. Ya, itu lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Ya, ditolak sama dicuekin lebih sakit dicuekin. Iya sih. Kalau kamu naksir cewek gitu, naksir teh, ditolak jelas sakit hatinya. Ya, tadi gantung kan nggak asik banget gitu kan. Wajib curhat. Kenapa jadi kesana ya? Curhat. Enggak. Dalam tanda kutip jadi tindak sistem tuh jengkelin. Tapi dicuekin sistem. Dicuekin sistem loh, dicuekin peradaban itu lebih menyakitkan. Menyakitkan sebagai sebuah, ya kita sebagai generasi kita hidup berapa tahun gitu ya, terus sistemnya ada tanpa kita. Tanpa kita dia tidak jadi jatuh, dengan kita nggak jadi lebih baik. Ya itu sebuah gunanya apa ya? Itu bagi saya itu mengerikan. Bagi saya itu mengerikan. Menarik ya, tapi maksudnya berarti apa ya bahasanya? Mungkin tadi di awal kita ngomongin perkembangan pemikiran Mas Budiman. Ya Mas Budiman. Saya gugup loh. Saya gugup loh ini. Ketemu Soeharto baru. Maksudnya kayak perkembangan ini berarti memang ini merupakan refleksi dari relevansi terhadap zaman yang ada gitu. Kalau dulu di jalan, sekarang mungkin di Twitter gitu. Andai saya dulu dilahirkan di sebuah negara industri maju dan demokratis dan adil, misalnya di Norwegia atau Swedia, Finlandia, andai saya di situ, apakah saya akan turun ke jalan? Mungkin bukan itu pilihan saya. Bukan itu. Andai saya lahir di Finlandia yang pendidikannya kreativitas, masyarakatnya secara sosial, bebas ya,
Mungkin saya berpikirnya, oke, setelah ini what next? Setelah secara material, secara psikologis orangnya juga sehat gitu ya, what next? Mungkin tantangan saya adalah, oke, kalau saya jadi orang Finlandia nih, gimana caranya membuat negara-negara di luar negaraku atau di luar Eropa untuk menjadi lebih baik? Mungkin saya bilang, oke, Finlandia udah selesai, tidak harus beyond, melampaui apa yang ada. Jadi aktivis menurut saya adalah melampaui ruang dan melampaui waktunya. Tapi juga jangan tercerabut dari akarnya. Itu aktivis. Jadi tergantung keadaannya. Ketika yang saya hadapi adalah kemarin otoriterisme, ya turun ke jalan. Oh iya. Ketika yang saya hadapi adalah misalnya intoleransi, ya mungkin lain perjuangan. Andai saya, untungnya tidak, saya lahir di Afghanistan hari ini misalnya, ya saya dewasa di Afghanistan, ya saya nggak turun ke jalan. Mungkin saya ikut perang juga. Kalau dia mah ngumpet bang pasti kan. Ya kalau saya di Afghanistan mungkin atau di mana ya mungkin saya akan seperti itu. Jadi menjadi aktivis artinya melakukan sesuatu, menjawab kekurangan zamannya, dan kemudian melihat lebih jauh di luar zamannya, sambil mendorong ini terus gitu. Bukan juga melampau terlalu tinggi, jangan juga. Andai saya tahun 90-an bicara inovasi, bicara apa teknologi, menurut saya belum saatnya. Belum saatnya. Belum tahun 90-an tiba-tiba ngomongin NFT gitu. Kita belum ketemu dulu ya. Mungkin ya teknologi komputer sudah berkembang Iya, juga udah berkembang, kan, 90-an kan. Algoritma sudah dikenal juga, algoritma kuantum sudah mulai dikenalkan tahun 85. Bisa saja, tapi bukan ke situ ya, bukan ke situ. Indonesia waktu itu butuh kebebasan. Belum kemajuan. Kalau agenda kemajuan, Orde Baru juga punya agenda kemajuan. Ya, bikin pabrik pesawat segala macam. Tapi kemajuannya nggak ditaruh di atas syarat dua yang penting. Apa tuh bang? Kebebasan dan kesetaraan. Oh, oke. Kalau you bangun kemajuan, tapi syarat kebebasan dan kesetaraan nggak kau bangun, kemajuan itu akan semakin menekan kebebasan, dan kemajuan itu akan semakin memperlebar kesenjangan. Jadi harus dibangun dulu kebebasannya, status kesenjangannya. Nah kalau sekarang ditanya, kok ngurusin isu-isu kemajuan gitu? Karena saya merasa syarat-syarat kebebasannya sudah ada nih. Oke, udah ada. Terus syarat kesetaraannya udah ada belum? Biar undang-undang desa. Undang-undang desa. Andai undang-undang desa belum ada, saya nggak akan berani ngomong bukit algoritma. Saya nggak akan berani ngomong tentang inovasi teknologi karena begitu dilakukan pasti akan semakin senjang antara kota dan desa. Tapi karena saya berani ngomong gitu karena kita udah bebas dan kita sudah punya undang-undang desa yang memungkinkan rakyat desa dapat uang 1,5 miliar per tahun. Ya. Artinya desa punya 128 juta orang yang tinggal di 74.961 desa itu mau punya modal tiap tahunnya 1,5 miliar, 2 miliar, ada yang 3 miliar tiap tahun. Maka ketika kita bicara melompat kemajuan, desa punya bensin 128 juta orang, itu selalu ada pasokan bensin untuk selalu ngejar gitu. Nah, aku mau berangkat soal Jadi nyambung kan? Nyambung kan dengan masalah? Nyambung. Saya jadi paham, tapi maksudnya ini menjelaskan sih, akhirnya menjelaskan perjuangannya tuh emang udah harus move on sih ya bahasanya. Sistematik gitu. Dan bentuknya sistematik, sifatnya sama. Nah ini bang, tadi kan bicara soal tadi kebebasan sudah kita dapat, kesetaraan sudah ada pondasinya, dan hari ini kita dihadapi sama transformasi digital yang dianggap sebagai peluang untuk menciptakan kesetaraan dan semacamnya. Walaupun di Indonesia ada istilah kita masih terjebak sama digital divide ya, maksudnya betul ketimbang-ketimbang itu. Apakah digital ini akhirnya memang memberikan kesetaraan itu apa malah reproduksi? Nah itu nah ini dia, ini menarik pertanyaannya. Karena itu saya sejak awal bilang saya bukan pendiri startup, saya bukan, cita-cita saya nggak bikin unicorn. Ketika orang bicara tentang transformasi digital, e-commerce segala macam, berharap jadi unicorn, enggak. Yang kita bangun, kenapa saya kemudian dengan teman-teman bangun Bukit Algoritma bukan sekedar bangun startup, itu kita lagi mau menjadikan sebuah tempat secara fisik maupun secara institusi untuk para pegiat teknologi ngobrol dengan pegiat koperasi, ngobrol dengan pegiat ekonomi, ngobrol dengan budayawan, ngobrol dengan filosof,
Karena transformasi ini terlalu besar hanya untuk diurus oleh programmer atau coder. Ya, betul. Enggak. Transformasi terlalu besar kalau hanya diurus oleh ahli programming, ahli coding, apalagi atau ahli software. Enggak. Software akan berjalan kalau brandware-nya, perangkat otaknya juga ikut berdialektika. Jadi begitu algoritma misalnya yang kita bangun ketika bisa agak-agak itu isinya filosof, budayawan, ahli rekayasa genetik, ahli neuroscience, ahli nanoteknologi, digital salah satu saja. Iya betul. Jangan sampai akhirnya lepas juga teknologi dalam perangkat kultur sosial yang nggak harus tercermin juga kan dalam teknologi itu kan dan bermakna gitu. Karena Saya mau contoh India. Nah, Banyak perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di Amerika, CEO-nya orang India nih. Iya, betul. Google, Facebook, Ya. apalagi. banyak lah Banyak pokoknya. lah, Adobe, terus apa ya, banyak orang India. Tapi di India sendiri, kesenjangan sosial tinggi. Wah iya parah sih. Perilaku gak higienis hidupnya, gak higienis ya banyak. Ternyata senjang. Nah, Senjangnya kita nggak mau seperti itu. Kita nggak bangga kalau misalnya ada orang Indonesia jadi direktur NASA, ada orang Indonesia jadi direkturnya Share, ada orang Indonesia jadi CEO-nya Google misalnya atau CTO-nya Amazon. Orang Indonesia bangga. Tapi di lain pihak Indonesia makin konservatif, Indonesia makin rusuh, Indonesia makin dogmatis masyarakatnya. Saya nggak bangga, nggak bangga. Bagi saya India bukan contoh yang baik, itu contoh bahwa disconnect antara anak-anak muda cemerlangnya dengan society. Bagi saya itu harus kita hindari. Itu harus kita hindari. Saya nggak mau Indonesia ikuti jalan itu. Bahkan meskipun dia bikin punya Bangalore, kemudian tempat-tempat lain masih ada orang ya buang air sembarangan, ya. Kumuh yang terkumuh. Bagi saya itu bukan yang kita cari ya. Bukan. Tapi tanggapannya kan gue agak suka nih Bang soal kebebasan sama kesetaraan. Karena kan sebenarnya sekarang nih ancaman teknologi malah cenderung mengancam kebebasan kita karena ada bubble gitu kan, bubble informasi chamber kesetaraan juga kita mulai diganggu dengan kesetaraan itu tuh akhirnya mediasinya tuh di mana tuh Bang? Dan ditambah kita memasuki katanya era kapitalisme pengawasan. Nah, itu dia. Surveillance kapitalisme. Alhamdulillah karena saya juga ngobrol tentang ini semua dengan ekonom, dengan filosof, selain dengan orang-orang computer scientist, neuroscientist, genetic engineer, kita sampai berkesimpulan bahwa seluruh kemajuan ini manusia dari zaman dulu sampai sekarang kan sebenarnya kalau diperas masukkan apa aja, masukkan metaverse, masukkan quantum computing, neuromorphic computing, masukkan AI, masukkan macam-macam. Kalau diperas kan cuma 3 aja yang dilakukan oleh orang. 3 hal yang dilakukan manusia, engineering cuma 3. Rekayasa fisik, perkembangan teknologi hari ini membuat rekayasa fisik itu sampai pada tingkatan bisa merekayasa yang skalanya sampai atom sampai semua. Kedua, rekayasa informasi. Rekayasa informasi ya. Ketiga, rekayasa biologi. 3 itu aja. Manusia dari ribuan tahun lalu melakukan 3-tiganya. Hanya alat-alat sekarang membuat rekayasa itu lebih cepat, lebih tepat, lebih presisi, lebih akurat gitu ya. Nah, ketika kita melihat bahwa semuanya bisa ditarik ke 3 mata air itu, hulu itu, udah kita lihat apa sih relasi hubungan saling pengaruh antara ketika fisik direkayasa pada hubungan pada persepsi, pengaruhnya pada biologi pada proses itu ternyata ada hubungannya. Nah, ketika kita bisa melihat melacak di hulunya pada hubungan 3 mata air ini, fisik, persepsi dan biologi ini ada hubungannya, sifat-sifat saling menghubung dan mempengaruhinya bagaimana, maka ketika masing-masing bercabang menjadi teknologi masing-masing, maka kita bagaimana perkembangan misalnya laboratorium daging hubungannya dengan misalnya menciptakan smart building or smart streets misalnya gitu, hubungannya dengan persepsi. Ya. Bisa gitu. Saya sering diskusi dengan anak saya umur 15 tahun. Kamu bayangkan anak saya namanya Putih. Contoh nih, hubungan antara rekayasa fisik dengan rekayasa persepsi. Hubungannya sederhana. Coba, ayah nulis ada buku, 2 kertas sebelahan. Dari kertas
ayah ambil 2 cari kertas. Ayah tulis di sini I love you putih, ayah. Kemudian di kertas yang sebelah ayah tulis ayat suci. 2 kertas itu fisik. 2 kertas itu fisik. Iya. Bertemu dengan tinta. Itu rekayasa fisik itu. Tetapi ketika ayah robek I love you putih dan diviralin, yang marah paling cuma kamu. Iya. Tapi kalau kertas sebelahnya ada ayat suci, saya robek diviralin, yang marah 1 miliar orang. Iya. Dari kertas yang sama. Dari tinta yang sama. Dari tinta yang sama. Oke. Bagaimana itu 2 kertas yang secara fisik, tinta yang secara fisik sama bisa bersebut. Apa yang bisa mudah? Apa yang mudah? Informasi. Informasi. Ya, betul. Informasi dikandungnya kan gitu. Oke. Saya melakukan rekayasa fisik sekaligus informasi dan menimbulkan persepsi. Itu katakanlah kejadian. Sekarang gini, Putih punya nih handphone, punya laptop. Putih simpan aja terus di situ semua surat dari ayah, surat dari pacarmu, video apapun, video ngaji, video khutbah. Terus dibanting laptop itu. Kira-kira apa? Kira-kira orang akan mengatakan yang dilakukan ketika orang membanting laptop itu penistaan pada ayat suci atau sama seperti penistaan terhadap kata-kata I love you kan apa? Artinya apa? Perkembangan teknologi membuat persepsi juga bisa berubah. Contoh, bagaimana perkembangan teknologi informasi, ditemukannya silika, ditemukannya chips, bukan lagi pakai kayu, kertasnya itu membuat berubah. Nah, ini harus dipahami. Banyak sekali kejadian-kejadian saling hubungan antara ketiga rekayasa itu pada secara ekonomi, secara sosial. Saya kebetulan lagi buat matriksnya. Saya buat matriksnya, rekayasa itu matriksnya pengaruhnya secara budaya, peluangnya secara budaya, dampak negatifnya secara ekonomi, peluangnya secara ekonomi, dampak negatifnya secara sosial, peluangnya secara sosial, juga rekayasa fisik, juga rekayasa biologi. Nah, kita lagi buat matriksnya. Matriksnya nanti bagaimana pada guru, pada murid, pada pengusaha, pada politisi, pada pelayan publik. Kita bikin matriksnya. Kita lagi bikin matriksnya. Karena kita ingin tahu. Jadi orang tuh harapannya setelah baca itu akan, oh aku akan dalam keadaan kayak gini akan kayak gini. Dan kita coba taruh dalam timeline sampai 2045 dengan melihat perkembangan yang ada. Karena ini semacam apa ya? Semacam ranjau ke depan yang kita harus ancaman kesenjangannya di mana, tapi juga ada peluang pemerataannya gimana. Kalau saya nggak terlalu takut dengan kesenjangan, sejauh institusi ekonomi untuk mengelola teknologi itu juga dimodifikasi. Kalau tidak dimodifikasi, senjang. Makanya perkembangan algoritma segala macam harus dimodifikasi. Dan teknologi menyediakan itu sebenarnya. Tadi yang menarik adalah belum kesebut dampak politiknya, baru ke politisi. Nah, dari kemajuan teknologi ini nih, kira-kira tuh pada konteks politik di Indonesia tuh akan ada perubahan signifikan nggak? Bukan cuma Indonesia, dunia ya. Dunia lah ya. Kalau saya sih akan cenderung kita nanti mungkin 2045 ke sana ya. 2045 ke sana, ini kan menurut Ray Kurzweil, mantan CTO-nya Google, kita akan masuk era singularitas. Yaitu era di mana kecerdasan AI akan melampaui kecerdasan 7 miliar manusia dijadiin satu. Kecerdasan mesin akan melampaui kecerdasan 7 miliar manusia dijadiin satu. Kecepatannya, ketepatan analisanya, kemampuan prediksinya, meramal ketidakpastian, prognosanya, datanya segala macam. Dalam keadaan seperti itu, politik menjadi terlalu kecil. Yang menjadi masalah kekuasaan udah menjadi terlalu kecil. Nanti dalam masa peradaban sih. Mau apa gitu loh. Dan gak lama lah itu. 2045 itu gak lama. Menurut saya, ya belajar coding benar, belajar algoritma benar. Tapi yang menarik sekarang kepada adik-adik kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, ya yang perlu disampaikan belajar berpikir kritis, belajar berimajinasi. Karena sampai sekarang secerdas apapun mesin belum bisa menghasilkan imajinasi yang bisa memberi rasa bahagia pada si mesin.
Mungkin mesin suatu saat, saya kira nggak lama, suatu saat AI akan bisa melahirkan film, naskah sendiri, film animasi, sangat persis, naskahnya dibuat oleh AI, why not? Bisa saja. Bisa juga membuat kebahagiaan bagi si penonton manusianya. Tapi apakah imajinasi si mesin itu bisa membuat kebahagiaan bagi si mesinnya? Ini penting. Ini penting juga. Iya. Apakah sekarang artinya yang tersisa bagi manusia menurut saya nanti adalah kemampuan berimajinasi yang bisa membawa kebahagiaan bagi si pembuat imajinasi. Menarik. Ya. Tantangan manusia adalah yang membuat manusia unggul di hadapan mesin sederas apapun adalah kemampuannya memproduksi imajinasi yang bukan cuma membahagiakan orang yang menonton atau mendengar atau mengkonsumsi imajinasinya, tapi juga imajinasinya membawa kebahagiaan bagi si produsennya. Selama itu dilakukan oleh manusia, maka bisa bahagia. Mesin sehebat apapun bikin naskah, bisa membuat kita bahagia yang nonton, tapi si mesinnya kan nggak bahagia. Pada akhirnya kebahagiaan orang akan ditentukan oleh seproduktif dan sekeren apa imajinasi yang kamu buat. Jadi ada istilah gini mas, aku perhatikan memang ternyata dalam sejarah peradaban kita tuh imajinasi itu selalu bisa menjadi kenyataan. Kayak misalnya kayak Leonardo da Vinci, dia bikin orat-oratan helikopter, bikin sama orang bersaudara. Terus kayak film-film Star Trek, zamannya kayak Bill Gates mungkin nonton Star Trek, terus Jeff Bezos akhirnya diwujudin sekarang. Nah, era kita nih, era Avenger. J.K. Rowling ada lukisan di Hogwarts gitu, lukisan tersenyum segala macam kan. Saya nonton tahun 2000 awal tuh. Sekarang terjadi. Benar. Apa sekarang? Avengers ya? Avengers, era kita nih. Berarti kan kalau di Avengers udah ngomong nanoteknologi dan semacamnya. Dan kuantum. Berarti lebih baik jadi pembuat komik kita. Jadi daripada jadi politisi ya? Malah jadi kayaknya gue gerak peradaban ternyata. Gue kayaknya harus mengubah cita-cita gue. Tadi mau cita-cita jadi polisi tapi emang kayak jadi terlalu kecil kayaknya. Gak apa-apa juga. Asal kamu di politiknya bisa relevan dengan zaman. Tapi jadi terlalu kecil loh kalau denger ceritanya Mas bener juga ya. Kamu jadi kayak terlalu penting loh ya. Bisa dorong dong buat anggaran untuk bikin sekolah imajinasi. Jadi nanti harusnya sekolah imajinasi jangan ntar akan dirubah sekolah imajinasi dan komunikasi. Dan sekolah politik kita bikin sekolah imajinasi dan sekolah komunikasi. Nah, bicara soal imajinasi ya Mas ya. Kan akan ada imajinasi yang akan menjadi nyata nih. Salah satunya metaverse lah. Oke. Itu ada filmnya Ready Player One juga udah ngomong gitu kan. Itu bagaimana nanti kita hidup kira-kira tuh Mas di era metaverse? Apakah kita akan lebih nyaman di dunia maya atau kita tetap akan di nyata atau memang itu akan jadi sesuatu yang berkelidan langsung gitu? Nyata soal nyaman nggak nyaman ya Wildan dan Mahmud, soal nyaman nggak nyaman itu kita nggak bisa memaksakan rasa nyaman dan nggak nyaman generasi kita ke orang yang hidup 20 tahun lagi. Iya sih kayaknya 20 tahun lalu privasi saya, privasi kamu diumbar ke umum itu nggak nyaman. 20 tahun lalu nggak nyaman diumbar. Saya ketahuan galau, nggak nyaman. Iya sih. Hari ini galau pun nggak diketahui aneh malah ya. RI, kamu nggak nyaman. Iya benar juga. Ini masang dia nggak tahu sih kode gua. Tahun 90 saya punya teman kuliah. Dia ngirim surat cinta pada seorang cewek, ditolak. Surat penolakannya di fotokopi ditempel di kampus. Uset. Dan semua orang kagum. Karena gila lo ya, nggak malu lo ya gitu ya. Dia dianggap exception, kekecualian. Karena dia pasang surat penolakannya oleh si cewek, fotokopinya di kampus, di pohon, di mana, di bangku, di kantin kampus gitu loh, ya. Dan orang kagum. Hari ini orang curhat kayak gitu, udah biasa. Artinya apa? Kata nyaman itu sudah harus kita curigai. Nyaman menurut generasi kita 20 tahun lagi apa yang kita anggap nyaman, kita nggak nyaman jadi nyaman. Kita kebalik. Jadi kata kamu nyaman nggak ya kita hidup di metaverse? Ya kita sebagai anak-anak analog, anak-anak dari daging dan karbon ini, ya akan tidak akan nyaman. Tapi who knows? Sekarang anak saya nyaman tuh online. Kedua, tolong perhatikan. Sekarang kampus-kampus besar dunia menggratiskan seluruh kuliahnya. Menggratiskan seluruh kuliahnya.
Orang bisa belajar online. Saya selalu bilang kalau diundang mahasiswa, oke, boleh kamu kuliah di mana? Universitas X, Universitas Sudirman. Siangnya boleh kuliah di Sudirman. Malamnya kamu harus kuliah di MIT dong. Atau di Harvard dong. Saya masih kuliah di MIT 3 kali seminggu nonton. Mau fisika, filsafat, sejarah. Saya di handphone saya ada 1.700 online courses dari universitas besar dunia. Artinya apa? Saya curiga bahwa nanti 10 tahun lagi orang yang tidak tahu apa-apa itu akan dibikin tidak nyaman. Yang tidak tahu apa-apa yang dibikin tidak nyaman. Ya. Sekarang sedang transisi ke arah sana. Tapi transisi salah sehingga melahirkan orang sok tahu. Ya, itu masalah itu. Tapi pada akhirnya orang sok tahu akan dibuat tidak nyaman. Iya. Akan dibuat tidak nyaman sampai kemudian pengetahuannya akurat. Iya. Oleh ilmu, oleh macam-macam. Kenapa kuliah digratiskan? Artinya saya kira 10 tahun lagi, 5 tahun lagi mungkin, saya kira nggak sampai 10 tahun lagi. Orang akan dibuat tidak nyaman. Tidak tahu itu tidak nyaman, pastinya udah lama. Sok tahu nggak nyaman. Sekarang orang sok tahu masih nyaman nih. Iya. Orang sok tahu lebih nyaman. Tapi lama-lama akan dibuat orang sok tahu gitu. Saya jadi ingat cerita di Islam, Kristen atau Yahudi tentang Nabi Nuh. Orang-orang dibikinkan bahtera gratis. Untuk naik, kalau nggak tenggelam. Mungkin semacam ini, mungkin pengetahuan akan menjadi semacam bahtera Nabi. Katanya lu nggak tahu, padahal sekarang jadi pinter tuh gratis. Dulu jadi pinter mahal, 1 miliar SPP-nya kalau di MIT gitu kan. Sekarang kuliah di MIT nggak dapat degree sih, tapi ilmu yang akan didapat sama. Udah gratis jadi pinter. Ya, itulah, itu tantangannya beda nanti. Udah, kita jangan sok tahu deh, lihat masa depan deh. Jangan nyaman nggak ya sana? Mereka justru akan heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya dulu kayak gini? Orang-orang yang sana dulu bilang, Iya. Kok bisa ya kamu ada orang miskin, nggak punya tanah, Mbok punya tanah berapa hektar di Metaverse? Kan bisa bertanya kayak gitu loh. Sama dong seperti kita. Zaman tahun berapa? Kita tahun 90-an. Apa yang kita tidak anggap? Tahun 80. Kok bisa ya orang kuliah lulusan ITB informatika kok kerja jadi BUMN? Kenapa nggak bikin startup aja sih? Kok bisa ya mau kerja di TV? Kenapa nggak bikin channel YouTube aja sih? Kita juga bertanya dong, ya. Kita juga bertanya. Kok mau sih cuma kerja di stasiun TV? Kenapa nggak bikin channel YouTube? Kan lebih menguntungkan. Tahun 80-an bisa kamu jadi time traveler balik sana ngomong gitu. Kalian heran pada mereka juga heran pada kalian. Ya sama saja gitu. Dan itu ternyata kita akan bernasib serupa. Iya kayaknya sih. Kita serupa. Kalau kita nggak pakai imajinasi. Iya benar gitu, tapi Metaverse tadi ya? Iya, Metaverse tadi. Metaverse, tapi gue setuju sih. Maksudnya emang kayaknya kalau kita lack of imagination jadinya ngerasa nggak bisa maju gitu ya bahasanya. Gitu nggak sih Bang? Maksudnya akhirnya gimana sih kita bisa tetap apa ya bahasanya? Ya tetap relevan lah ya. Nggak, tetap relevan lah ya. Gue mencoba mencerna semuanya soalnya. Satu, latih imajinasi. Nah, melatihnya akhirnya. Saya punya bagus. Saya punya teman di Inggris, orang Indonesia. Punya anak SD, jago matematikanya. Anak Indonesia jago matematikanya. Teman saya dipanggil oleh gurunya. Bagus, jago. Mana anakmu? Anakmu jago matematika. Sangat benar, salah satu terbaik di kelas. Tapi anakmu kurang baca Shakespeare. Sehingga jawabannya benar tapi nggak indah. So, unsur keindahan, unsur beauty akan semakin dibutuhkan, bukan sekedar unsur benar. Anak saya misalnya sekarang ini, dia mau kuliah misalnya, apa challenge-nya? Kampus-kampus Amerika saya tahu, itu sudah menghilangkan tes matematika. Nanti hanya dilihat nilai rapotnya saja. Tadi nggak ada tes matematika, hanya nilai rapotnya saja. Terus apa tesnya? Suruh bikin esai. Iya sih. Suruh bikin esai tentang dirinya, rasa takutnya, kamu gagal di mana dan kamu bagaimana mengatasi kegagalanmu, mengatasi ketidaktahuanmu. Kau sudah melakukan apa saja tahun lalu, apa tanggung jawabmu bagi keluarga, tanggung jawab bagi masyarakat. Terus bagaimana menghadapi problem yang nggak matematis, imajinasi kamu. Artinya
Dan orang Indonesia adalah orang yang kita sejak kecil dihardik kalau berimajinasi. Nah itu masalahnya. Itu keliru. Coba kamu lihat deh, anak SD suruh lukis desa dari Sabang. Wah, itu gambarnya gunung semua ya. Kopi, 2 gunung, 1 jalan, matahari di tengah, kadang-kadang matahari dan ya sedikit imajinasi matahari dan matanya. Matanya. Coba kamu nulis gambar desa, melukis gambar desa. Terus juga gambar desa itu bukan sawah, laboratorium, peluncur roket. Dan kita oleh gurunya, loh kan bapak atau ibu suruh kamu gambar desa kok gambarnya kenapa ada ini? Iya bener. Dihardik si anak itu nggak boleh. Jadi kejahatan orang tua bagi bangsa adalah ketika menghardik anaknya yang punya cita-cita. Ada anak bertanya apapun jangan dihardik. Aku mau jadi Tuhan, aku mau jadi malaikat, aku mau jadi setan, aku mau jadi petinju, aku mau jadi astronaut, aku nanti mau ninggalin ayah ibu, aku mau tinggal di Mars. Anak kecil mau kayak gitu, jangan dihardik. Bahaya itu bagi dia. Itulah yang menyebabkan salah satu kelemahan kita adalah karena konservatifisme, kekolotan. Gak boleh itu. Duh, saya masih kolot lagi. Saya juga digituin dulu, untuk saya cabut dari rumah. SMP kelas 1 saya cabut. Enggak, saya ikut nenek saja. Kan dengan nenek kakek saya bisa cerita apapun. Jadi emang kalau dilihat kan, kalau kata filosofi Nani Kuno tuh 3 nih yang diperhatiin. Yang baik, yang indah, yang benar. Berarti kita perlu yang indah, dan yang baik ini perlu dikembangkan di Indonesia. Yang indah, karena yang indahnya. Yang baik ya, yang baik pasti ya. Tapi orang Indonesia itu nggak kekurangan nilai baik kok. Nasihat-nasihat orang tua kan selalu baik-baik, nasihat guru selalu baik-baik. Tapi kenapa sering baik kejahatan? Karena tidak disertai dengan keindahan dan kebenaran. Orang tuh kayak udah puas baik gitu. Apalagi kalau bisa ngomong baik dan nasihatnya baik, itu kayak udah puas. Nah, soal itu satu-satu ukuran. Nggak, harus indah juga dan harus benar juga. Kita kurang estetis dan kurang logis. Estetisnya sudah sih. Udah lama kita dapat warisan dari orang tua. Tapi kan ada arus ideologis sekarang yang mau memberangus estetika. Semua dibikin seragam. Semua perempuan mau dibungkus kayak permen. Masalahnya transformasinya beda nih. Kalau dulu kan kesamaannya kan lebih ke arah ideologi kiri. Sekarang malah jadi beda sih. Keseragamannya. Seragaman berpikir. Bahaya loh, padahal keanekaragaman Indonesia di tahun 2045 itu akan menjadi yang dicari-cari dunia. Ketika semua serba singular, singularitas data, semuanya sudah terstandarisasi, orang akan mencari plurality dong, akan mencari keanekaragaman. Nah, Indonesia adalah, kalau kita jaga nih, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. 2045 itu kita harus menjaga keanekaragaman Nusantara. Karena di Nusantara, kamu akan temukan beberapa tradisi yang mungkin di negara lain udah nggak ada. Nggak ada. Iya dong. Nah, ini yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Bahaya, karena kalau Indonesia lenyap menjadi seragam, ya sudah. Nggak ada jejak lagi. Kok jadi bikin deg-degan? Iya. Jangan deg-degan, dibikin semangat dong. Bikin semangat dong. Dengan situasi yang mungkin tadi udah disampaikan sama Mas Budiman itu ya. Berarti sebenarnya apa sih yang perlu dibekali lah sama generasi kita yang sekarang nih, anak muda, untuk menghadapi ya apapun, semua kemungkinan yang ada di depan gitu, Mas? 2 aja sih. Imajinasi, kolaborasi. Imajinasi dan kolaborasi. Imajinasi dan kolaborasi. Baru setelah itu matematika dan komputer. Matematika dan komputer untuk menopang imajinasi dan kolaborasi. Itu aja. Paling penting itu. Imajinasi itu mulai dari diajar berpikir kritis, berpikir analitis, dan berpikir imajinatif. Itu bagian. Kalau berpikir analitis itu gabungan, itu adalah jembatan dari imajinasi, dari berpikir kritis dan berpikir imajinatif, jembatan untuk ke matematikanya berpikir analitis, ke matematika, dari matematika ke komputer. Itu harus. Kalau kita nggak membuka sumbatan-sumbatan di sel-sel otak kita, neuron kita, nggak bisa kan? Nggak bisa kebuka. Saya pernah, anak saya sampai kelas 5 SD itu gak bisa matematika. Lalu saya datangkan mentor, seorang mentor, ngajarin dia berpikir kritis dan analitis.
Bahasa itu dia suka mengerjakan matematika level apapun. Kayak mau di Ayunda lah ya. Iya, iya. Artinya kamu harus dibuka. Dan jangan pernah ditakut-takuti. Bangsa kita ini bangsa penakut Tuhan. Tapi belum tentu jadi bangsa yang soleh. Iya betul. Bangsa yang takut Tuhan belum tentu jadi bangsa yang soleh. Beda ya, itu dua hal yang beda. Sangat beda. Kita hanya takut aja. Kita beribadah kan hanya takut. Lidahmu dipotong. Ya, dicambuk. Cambuk pakai besi. Setrika gitu. Itu hanya menghasilkan bangsa penakut. Bukan bangsa yang soleh. Iya, Ya, iya. bangsa penakut. Narko. Manusia penakut. Iya. Nah, tapi ini mungkin kalau saya terakhir kali. Ya, Imajinasi Abang nih. Terutama karena gini channelnya politik, jadi imajinasi Abang. Imajinasi Abang tentang politik Indonesia. Indonesia. Politik. 2045 lah. Apakah 2045 jalan sana. Ya kemungkinan akan ada datakrasi berkuasa. Apa? Datakrasi? Datakrasi. Itu menarik gitu. Datakrasi itu kayak gimana jadi? Ada penjelasannya, ada slide-nya. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira gini. Tetap rakyat, citizens, warga, tapi warga itu akan dilengkapi dengan data. Iya. Setiap individu punya namanya PKC. Wah, bukan yang di Cina kan? Bukan. Personal Kaget. knowledge container. Oh, personal knowledge container. Keranjang pribadi pengetahuan, kira-kira gitu. Itu semacam blockchain pengetahuan. Oh, oke, blockchain pengetahuan. Jadi blockchain itu pengetahuan, Iya, bukan blockchain soal bukan sekedar informasi tapi pengetahuan. Jadi verifikasinya, validasinya bukan sekedar berdasarkan data, tapi sudah ditaruh theory of knowledge, teori pengetahuan, sudah ditaruh filsafat science, sehingga mesin itu memberikan rekomendasi yang tidak harus dijalankan oleh kita, tidak harus diiyakan, tapi dia menjadi penyaring informasi yang datang ke handphone kita. Misalnya handphone saya ada PKC, personal knowledge container atau keranjang pribadi pengetahuan, maka misalnya di Wildan atau Mamus, politik ya. Politik ya. Kalau lagi buka YouTube atau apapun, ada tokoh berkampanye. Tang kampanye lah. Kampanye pluralitas. Pluralitas. Maka data akan mengatakan dia punya jejak digital ya. Oke, itu kita udah tahu. Kita udah tahu. Tapi masih dicari ya. Kalau bisa pop up sendiri. Oh, iya. Dan bisa dimunculkan analisisnya bahwa jarak antara cara berpikir pidato dia dengan kenyataan yang dilakukan itu nanti bisa dibikin degree-nya, derajatnya. Sampai kayak gitu. Itu namanya PKC, personal knowledge content. Jadi setiap individu akan dilengkapi dengan itu. Dan itu akan murah semakin banyak. Jadi nanti pencitraan sensasi akan tidak semudah yang sekarang. Orang akan mencari esensi karena gadget yang kamu pegang akan memberikan informasi. Ini nggak valid, ini valid, nggak valid. Ya keputusannya terserah kamu, tetap memilih dia atau enggak terserah kamu. Gitu. Tapi bahwa kamu dilengkapi keranjang pribadi pengetahuan. Data krasi itu menarik ya. Itu bagian dari itu infrastruktur bagi data krasi. Terus selain itu, yang ada imajinasi menurut saya karena ini yang sudah saya kerjakan. Artinya saya ngomongin yang sudah saya kerjakan. Setiap orang akan punya SBI. Sustainable Basic Income. Sustainable Basic Income. Bukan universal. Iya, sekarang yang itu kan UBI kan, Universal Basic Income. Ini SBI. Kalau UBI dari negara, ini nanti antara manusia, antara warga negara, horizontal. Bukan dari atas ke bawah ya? Enggak, ini nanti ada jadi antara kelompok bisnis, kelompok koperasi, BUMDes, UMKM, warung apa, tukang bakso segala macam menggunakan ini akan berduit. Kalau kamu nonton YouTube, uangnya ke YouTube kan? Iya. Kamu bukan. Kalau ini enggak, uangnya pada si pengguna, pada user. Ada tim kita yang sudah buat. Yang ketiga ya DAO. Apalagi nih? Decentralized Autonomous Organizations. Itu adalah teknologi yang sudah berkembang juga hari ini. Jadi PKC, SBI, DAO itu adalah teknologi-teknologi yang akan disimpan oleh setiap warga negara untuk menciptakan masyarakat berdata melalui keranjang pribadi pengetahuan atau personal knowledge container, masyarakat berdana melalui sustainable basic income,
dan masyarakat berdaya melalui DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Kamu tentang hubungan DAO dan koperasi, kamu baca salah satu papernya Novita, dosen di Unsur. Ya, Dia pernah nulis tentang itu. Artinya antara DAO, PKC, SBI dan PKC itulah yang akan menjadi tujuan menteknologikan pembukaan UUD 45. Melindungi segenap bangsa Indonesia, datanya dilindungi, pengetahuannya dilindungi, memajukan kesejahteraan umum dengan SBI, mencerdaskan kedua bangsa dengan PKC. DAO adalah membuat dia menjadi manusia yang merdeka, jadi otonom. Jadi nanti hierarki organisasi tidak serigid yang sekarang. Setiap cabang, setiap ranting, setiap itu akan punya otonomi karena setiap cabang partai, setiap ranting serikat buruh, setiap cabang organisasi petani, setiap cabang organisasi Kadin, HIPMI itu sama cerdasnya dengan yang di pusat. Akan sama cerdasnya. Karena sama-sama dibekali oleh informasi yang sama kuatnya. Mungkin yang membedakan skalanya. Mungkin. Tapi itu pun saya ragu bahwa skala akan dibedakan, skala informasi akan terbedakan karena susunannya vertikal. Mungkin juga. Ya, jadi akan seperti itu. Jadi kompleks dan sangat demokratis malah sebenarnya. Iya, malah justru sangat demokratis dan jadi gak usah takut. Gak usah takut menurut saya. Jadi ternyata otoritarian itu akan terkikis dengan teknologi malah. Tapi juga ada kemungkinan penggunanya secara totaliter. Itu makanya. Ada juga seperti itu. Makanya kemudian teknologinya sainsnya nggak salah. Tapi ketika dia diterapkan jadi teknologi, itu udah keputusan politik, keputusan ideologi. Ini teknologinya mau dibikin memperkuat pengawasan vertikal atau akan membuat masyarakat lebih terbuka dan setara. Tersentralisasi. Ya, jadi menurut saya ada DAO, decentralized. Tapi ya tadi mesin singularitas itu membuat kecerdasan tersentral pada satu mesin. Bisa juga gitu kan? Jadi kita harus memandang dunia secara utopis apa distopia. Itu masalahnya tuh. Ya, gimana tuh? Kalau saya memandu dia secara imajinatif. Imajinatif tetap ya? Imajinatif. Dan pengertian gini, saya ingin orang Indonesia ini jangan jadi orang adaptif. Jangan jadi orang adaptif malah. Kalau jadi orang adaptif artinya kamu menyesuaikan diri dengan agenda orang lain hari ini. Jadi adaptif saja udah gak asik. Gak asik. Bahkan menjadi antisipatif juga gak asik. Karena artinya kamu menyelesaikan diri dengan agenda yang akan dibuat oleh orang lain. Jadi adaptif, kamu menyesuaikan diri dengan agenda yang sedang dibuat oleh orang lain. Kalau antisipatif, kamu hanya mau menyelesaikan diri dengan agenda yang akan dibuat oleh orang lain. Jadi harus ngapain? Harus menjadi skenario builder. Harus menjadi penyusun skenario. Emangnya skenario hanya boleh disusun di Silicon Valley, hanya boleh disusun di Bangalore, hanya boleh disusun di berarti harus dibikin algoritma harus jadi. Yo dong. Kenapa kita bikin buku algoritma? Salah satunya, orang Indonesia bisa juga lebih berimajinasi. Bisa juga. Kenapa kita bikin buku algoritma? Jangan kamu buka sekedar startup, bukan sekedar apa? Enggak, ini tempat ngariung, tempat ngumpul. Yuk kita buat prototipe masa depan. Kamu mau nyumbang apa? Desa ini mau nyumbang apa? Koperasi ini mau nyumbang apa? Perusahaan ini mau nyumbang apa? Kementerian ini mau nyumbang apa? Pemda ini nyumbang apa? Kita obrolin di sini. Iya sih, kayaknya belum ada ruang. Harus kayak gitu. Kalau enggak ya kita rame-rame ini kemudian pada akhirnya sebenarnya kita nggak ngerti ini mau kemana. Hanya profit. Benar. Kita Indonesia mau diapain? Terserah kalian. Kita harus jadi skenario builder. Iya, harus jadi skenario. Membuat skenario. Kita selalu dididik adaptif. Salah. Adaptif itu artinya apa ya adaptif itu? Selamat dan mendapat pekerjaan. Saya sejak Orde Baru nggak mau adaptif. Kalau adaptif saya masuk KNP aja. Iya kan. Nggak mau adaptif saya karena adaptif bagi saya ada penyerahan takluk. Ditaklukkan. Simpulan. Aduh, gue bingung nih nyimpulinnya dari mana ya. Tapi maksud gue ter-enlight nih karena belakangan ya terutama buat orang-orang kayak gue yang sudah bekerja dan kurang imajinasi kadang-kadang. Karena terlalu banyak ya satu pekerjaan, satu informasi. Jadi kayak mau apa lagi sih selanjutnya, mau berimajinasi seperti apa lagi sih. Ini banyak orang-orang kayak gue yang akhirnya nggak bisa berimajinasi gitu karena. Kenapa?
ya banyak hal, banyak problem dan segala macam. Tapi gue sekarang jadi pengen berimajinasi gara-gara ngomong Tapi Mas jangan Budiman. imajinasi jorok lo. Iya itu beda lagi. Tapi mungkin karena gue rasa gue nggak pernah mengimajinasikan hal-hal yang tadi dibilang karena berarti memang kayaknya karena menurut gue dengan ada yang sekarang kondisi sekarang tuh jadi kayak nggak akan nyampe. Cuma optimisme jadi muncul gara-gara itu. Berlatih iya harus berlatih. Kalau Einstein bilang pengetahuan hanya bisa membawa kamu dari titik A ke titik B. Iya. Tapi imajinasi bisa membawamu kemana saja. Iya, Einstein yang iya. ngomong. Sama Berarti dengan SpongeBob cara juga. saat baca buku. Saat baca buku. Jangan saya kalau baca buku ya itu semau saya. Saya nggak mau ikut cara berpikir si penulis. Saya baca buku hanya untuk mencuri datanya, untuk mengetahui cara berpikirnya. Udah setelah itu saya berdialog dengan penulisnya dengan saya berimajinasi sendiri. Kayaknya itu harus banyak Harus dilakukan. berlatih. Iya. Karena kalau baca buku, apal isinya kamu hanya punya pengetahuan Iya. tentang isi pikiran si penulis. Iya betul. Yang paling penting ketika kamu baca sebuah buku, penulis besar, apalagi kalau penulis besar, pelajari cara berpikirnya, bukan isi pikirannya. Bukan isi pikirannya. Bukan isi pikiran, isi pikirannya bisa kita lawan kok, bisa kita bantah kok. Tapi kita pelajari cara berpikirnya. Setelah itu kita pikirkan sendiri. Berimajinasi sendiri. Iya dong. Itu sih yang akhirnya kayaknya butuh orang yang banyak berimajinasi juga ya. Ya, gue sepakat sih maksudnya ini era dimana akhirnya imajinasi itu jadi panglimanya sih. Karena menurut gue seniman, komikus, Dari dulu sebenarnya. dan semacamnya kayak gitu kan. Dari Dari dulu sih ya. Imajinasi dari dulu. Makin besar lah mungkin ya Mas ya. Ya sekarang makin cepat. Jarak imajinasi ke realita makin cepat. Iya, makin cepat. Kalau dulu jarak imajinasi ke realita butuh waktu. Butuh waktu yang lama gitu. Kalau sekarang jarak imajinasi ke realita, masalah sekarang jarak imajinasi ke realita makin cepat itu masalahnya. Itu masalahnya ya. Kayaknya 20 tahun lalu kita nggak mikirin ada handphone kayak Iya. gini kan? Ya kan Iya. Sekarang nggak perlu lagi. Sekarang Iya. pakai gini juga bisa. Iya makanya. semua ada lah pokoknya yang di film-film science fiction tuh kayak udah mulai oke bisa nih dilakuin Iya. kayak gitu kan sekarang eranya. Terus yang kedua juga ya bener mungkin kita udah saatnya untuk jadi skenario builder itu ya. Pembangun Maksudnya skenario. kita dipaksa selalu narasi adaptif dengan perubahan, adaptif dengan perubahan. Mungkin itu juga belum tentu positif buat kita juga Mas ya. Itu artinya lu jadi pesuruh yang baik untuk ide orang lain. Gila aja. Lo jadi bangsa pesuruh yang baik untuk jadi ide orang lain. Gila, nggak boleh Indonesia kayak gitu. Gila, jadi ngobrol sama Mas Budiman nih provokatif banget. Iya, provokatif. Mind blowing lah kalau anak sekarang aja. Iya, mind blowing. Nggak menciptakan mental illness kan? Enggak. Ini Sangat- sangat rusak ya. Sangat Kita sebuah tidak. support system. Tapi sebelum Gas itu banget. tuh Mas, maksud gua lo orang pembaca sih, orang tahu lo pembaca. Kalau misalnya ada 3 rekomendasi buku buat anak muda, lo akan merekomendasikan buku apa aja nih buat kita sekarang? Iya. Sebelum gua tutup. Oke. Saya akan rekomendasi buku yang sangat mempengaruhi hidup saya saja. Satu, Di Bawah Bendera Revolusi. Oke, Karya Soekarno. Bung Karno. Karena itu membuat saya berimajinasi penguasa bisa saya jatuhkan. No, oke. Iya. Buku itu saya baca SMP. Buku kedua yang harus dibaca Yuval Noah Harari. Harari, Sapiens, Homo Deus, dan 21 21 Lessons. Baca itu tidak harus mengiyakan, tapi pelajari cara berpikir Bung Karno, pelajari cara berpikir Yuval Noah Harari. Baca itu, menurut saya setiap anak muda harus baca itu. Sorry gak setiap harus ya, gak harus ya. Tapi setidaknya saya mencerita 4 buku sih, bukan 3 buku ya. 4 buku itu begitu. 4 buku itu bukan cuma membuka imajinasi saya tentang sesuatu di masa depan, tapi juga sampai bisa menciptakan gambaran visual. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Step-stepnya untuk mencapai ini itu. harus dilakukan, yang harus dilakukan ini. Sampai kayak gitu. Kalau bagi saya, bagi orang nggak tahu ya, bagi orang nggak tahu. Maaf. Ya jadi buat teman-teman kayak itu buku wajib dibaca dan Rekomendasi saya tidak harus itu. Makasih Mas Budiman. Makasih Mas Budiman. Terima kasih Mamut. Sudah Semoga nongkrong di Suara Warga. teman-teman bisa kumpul terus di Suara Warga dan memperhatikan sepak terjang Mas Budiman Di Metaverse nanti. di Bukit Algoritma. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, oke, bye-bye. Bye-bye. Selamat berimajinasi. Terima kasih.